Hari ini kita akan membahas kitab Daniel. Nah, dari 5 nabi besar, mungkin yang paling terkenal atau yang paling banyak diketahui orang adalah Daniel ini. Bahkan biasanya sejak sekolah minggu, anak-anak paling kenal dengan yang namanya Daniel. Karena banyak sekali cerita menarik. Entah dia pernah ada di gua singa tapi nggak dimakan. Bahkan untuk orang-orang dewasa, kita pernah dengar mengenai 10 hari puasa Daniel atau 21 hari puasa Daniel. Jadi banyak kisah terkenal seputar Daniel ini, walaupun kitab Daniel sebenarnya singkat, hanya beberapa pasal saja. Tapi coba kita lihat hari ini siapa sebenarnya Daniel ini. Dan saya akan baca Daniel pasal 1 mulai ayat 3. Ini settingannya, kisah ini adalah di mana Raja Nebukadnezar datang mengepung Yerusalem. Dan sekarang kita tahu orang Israel akan ditawan selama 70 tahun di Babel. Dan ini berarti adalah awalnya di mana itu mulai terjadi. Ini yang dibahas di pasal 1 ini, ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi ini lagi menceritakan walaupun yang ditawan itu banyak, tapi antaranya juga ada bangsawan. Ada keturunan Raja Daud. Jadi Daniel dan 3 temannya yang nanti kita akan bahas, ternyata itu adalah semua orang bangsawan. Mereka mau dibawa ke Babel. Sekarang supaya lebih jelas siapa itu mereka, ayat 6-7. Di antara mereka, orang bangsawan tadi itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nama Daniel kita kenal, tapi ketiga nama lainnya itu siapa? Kita jarang mungkin mendengar karena kita lebih familiar dengan nama Babelnya mereka. Jadi mereka punya nama Ibrani, tapi juga diberikan nama Babel. Itu yang lebih sering kita ingat, yaitu adalah, coba ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar. Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Ternyata 3 temannya adalah Syadrak, Mesak, Abednego yang kita semua tahu pernah masuk ke dalam perapian namun tidak terbakar. Nah, sebelum kita lanjut bahas lebih jauh pasal-pasal berikut, saya mau katakan dulu. Jadi seluruh kitab Daniel ini topiknya sebenarnya satu. Ya adalah untuk mau menunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah raja di atas segala raja. Karena jangan salah, di dunia ini pun banyak raja pernah mengklaim nama untuk diri sendiri. Mereka mau disebut raja di atas segala raja. Juga di dalam kerajaan Babel. Karena kenapa? Raja kayak Nebukadnezar waktu itu. Dia bukan cuma raja di atas satu negara, tapi dia menguasai banyak negara. Dan di sana dia berikan banyak raja yang bisa memerintah, tapi dia raja di atas mereka. Jadi raja atas segala raja. Tapi Tuhan mau menunjukkan, no. Cuma ada satu raja di atas segala raja. Dan Tuhan pakai banyak sekali. Kita akan melihat mujizat dan kejadian di kitab Daniel untuk menunjukkan kepada semua raja, termasuk raja waktu itu, yaitu Raja Nebukadnezar dan keturunannya, bahwa Tuhan adalah satu-satunya raja yang agung. Beberapa contoh di mana Tuhan menunjukkan itu. Dalam pasal 1 langsung kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di istana, termasuk orang Ibrani yang diangkut ke sana untuk belajar, Daniel dan teman-temannya. Mereka sebenarnya mau dikasih makanan dari raja supaya mereka itu sehat dan gemuk, daging-dagingan. Tapi kelihatannya di antaranya ada makanan yang seharusnya sebagai orang Israel mereka nggak boleh makan, kecuali mereka rela menajiskan diri. Tapi Daniel katakan, enggak, saya nggak mau menajiskan diri, saya hanya makan sayur aja sama air. Dan dia tantang kepala istananya mengatakan, coba kamu lakukan itu, saya buktikan. Saya akan lebih sehat, saya akan lebih gemuk. Dan benar, cuma makan sayur, cuma minum air, dia lebih sehat, dia lebih gemuk. Tuhan menunjukkan benar-benar bahwa bersama dengan Tuhan bisa lebih berhasil daripada dengan cara dunia. Terus sedikit kemudian, Raja Nebukadnezar mendapat sebuah mimpi, di mana sampai rajanya menjadi gelisah. Dan dia panggil semua orang pintar. Dan dia katakan, saya nggak mau kasih tahu saya mimpinya apa. Tapi kalian harus mengetahui mimpiku dan menafsirkannya. Karena rajanya takut. Kalau saya sudah kasih tahu isi mimpinya, nanti orang asal-asalan membuat pengertian. Sama seperti hari ini. Ada banyak nabi palsu, ada banyak pendeta palsu. Mereka cuma ambil apa yang sudah ada ayat dan menambah pengertian sendiri yang salah. Rajanya mau menghindari itu, dia katakan saya nggak akan kasih tahu. Dan dari semua orang seluruh dunia,
cuma satu orang yang namanya Daniel, di mana dia berhasil mengetahui apa yang dimimpikan oleh raja, bahkan dia menafsirkannya, sampai akhirnya raja mengatakan, wow, Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan contoh demi contoh lain terjadi. Syadrak, Mesak, Abednego, waktu itu seharusnya mereka menyembah kepada sebuah patung. Mereka katakan kita nggak mau, hukumannya dilemparkan ke dalam api. Tapi ternyata waktu di dalam api, mereka nggak terbakar, bahkan ada satu pribadi lain, ada malaikat yang berdiri samping mereka. Sampai mereka keluar dari perapian, sampai raja katakan, wow, raja kalian itu raja kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan terus-menerus menunjukkan, raja, apapun perintah yang kamu mau berikan kepada anakku ini, mereka nggak akan dengar kepada kamu, melainkan kepada saya. Karena saya raja di atas segala raja, sampai Raja Nebukadnezar pun. Waktu itu adalah raja dunia, dia pun harus mengakui, benar, cuma ada satu Tuhan yang paling besar. Sedikit kemudian lagi, ada cerita bagaimana sebuah mimpi yang lain terjadi. Daniel menafsirkan mimpinya, dan ternyata di dalamnya dijelaskan bagaimana Raja Nebukadnezar, karena kamu begitu angkuh dan kamu merasa hebat, Tuhan akan izinkan kamu menjadi gila untuk sebuah waktu. Kamu akan menjadi sama seperti binatang, kamu makan rumput, benar-benar jadi gila. Tapi satu saat Tuhan akan pulihkan kamu dari keadaan itu, supaya kamu sadar, kamu bisa berpikir pun, kamu bisa beraktivitas pun, kamu jadi raja pun, di atasmu masih ada yang lebih tinggi, yaitu raja di atas segala raja. Kamu nggak punya alasan untuk bisa menyombongkan diri. Akhirnya waktu itu terjadi, raja menjadi gila, akhirnya kembali sembuh. Dia kembali memuliakan nama Tuhan, mengatakan, wow, Raja Daniel, atau Tuhannya Daniel, benar-benar satu-satunya Tuhan yang paling besar. Waktu berjalan, Raja Nebukadnezar sudah nggak ada, ganti raja yang lain, Raja Darius. Jadi sebenarnya kitab Daniel, walaupun cuma beberapa pasal, tapi durasinya cukup panjang. Kemungkinan Daniel itu mulai diangkut usia 17 tahun. Jadi itu pasal 1. Tapi pasal terakhir mungkin Daniel sudah sekitar 90 tahun. Jadi bayangkan nih, jadi ini durasinya lebih dari 70 tahun. Bahkan raja demi raja sudah berganti, namun Daniel tetap aja selalu dapat kepercayaan yang sangat luar biasa. Ya, sekarang Raja Darius pun. Dan di situ ada sebuah perintah lagi, bagaimana umat Israel atau siapapun nggak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Daniel nggak mau tahu, pokoknya Tuhannya Daniel akan sembah. 3 kali sehari dia melakukan itu, ketangkap. Akhirnya dibuang ke dalam gua singa. Tapi Tuhan buat mujizat. Daniel tidak kemakan singa karena Tuhan menutup mulut singa. Dan waktu Raja Darius melihat, Daniel ternyata nggak ada yang makan. Raja Darius begitu senang karena dia sebenarnya nggak mau melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Kita mungkin masih ingat dari cerita-cerita sekolah minggu bahwa bagaimana itu adalah sebuah setup. Ada orang-orang yang iri dengan Daniel. Mereka yang kasih tahu ke raja untuk buat perintah tersebut untuk nggak boleh menyembah Tuhan lain, supaya mereka bisa menangkap Daniel dan singkirkan dia lewat Daniel dibunuh. Dan Darius waktu itu memang dia dengar dengan nasihat tersebut dari bawahan dia, tapi dia akhirnya menyesal waktu dia tahu bahwa Daniel termasuk orang yang akhirnya ketangkap. Dan akhirnya senang sekali, ternyata singa tidak memakan dia, dan Darius pun memuliakan nama Tuhan. Jadi sekarang pertanyaan, apa pelajaran terbesar dari semua kejadian ini yang ada di dalam kitab Daniel? Dan saya cuma ambil beberapa, sebenarnya ada lebih banyak lagi. Apa cerita atau apa pelajaran terbesar di balik setiap peristiwa ini? Apakah bahwa setiap kali Daniel atau teman-teman Daniel di dalam sebuah masalah, Tuhan langsung datang untuk menolong mereka? No, itu bukan pelajaran utamanya. Walaupun memang dalam contoh-contoh ini, kita melihat Tuhan waktu dibuat mujizat langsung menolong mereka. Tapi kita tahu bahwa itu bukan selalu cara kerjanya Tuhan. Bahkan kalau saya mau kutip Yesus sendiri, Yesus pernah mengatakan dalam Matius 23 ayat 37, dan ini sebuah perikop yang sangat terkenal karena di sini Yesus lagi meratap atas Israel, atas Yerusalem. Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku Tuhan rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jelas Yesus dikatakan di sini, Yerusalem kamu yang membunuh nabi-nabi. Daniel adalah seorang nabi,
dia termasuk yang langsung ditolong dan ada banyak mujizat. Tapi seperti yang Yesus katakan sendiri, nggak selalu seperti itu. Bahkan banyak nabi dibunuhnya oleh umat Israel waktu itu. Karena mereka nggak mau dengar dengan pemberitaan mereka. Jadi jangan salah, makna utama di balik setiap mujizat bukanlah bahwa Tuhan langsung mau menolong orang. Tuhan memang Tuhan yang peduli, Tuhan memang Tuhan yang mau menolong. Tapi bukan itu selalu hal yang pertama yang langsung harus dilakukan oleh Tuhan, enggak. Tapi ternyata pelajaran di balik setiap mujizat dan kejadian ini, bahkan yang barusan kita sebut di dalam 5 contoh yang barusan kita sebut di kitab Daniel ini, tujuan pertama dan fokus pertama, pelajaran pertama adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar dan Tuhan itu harus dimuliakan, dan setiap kejadian ini memuliakan nama Tuhan. Itu yang terutama yang kita pelajari dari setiap kejadian ini. Kita lihat dengan lebih spesifik ya dari tadi contoh-contoh yang dibahas. Contoh yang pertama mengenai bagaimana Daniel nggak mau menajiskan diri. Dan dikatakan berikan saya sayur aja dan air aja saya akan lebih sehat. Hasilnya coba kita baca. Pasal 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena harusnya pemimpin pegawai istana, dia sudah diperintahkan, kamu harus berikan makanan seperti ini kepada Daniel. Tapi karena hatinya diubahkan dan ada perkenanan, akhirnya pegawai atau atasan ini katakan, oke, Daniel permintaanmu saya akan ikuti. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah sesuatu, bahkan pikiran orang dan hatinya orang supaya kehendaknya terjadi. Jadi betapa luar biasanya Tuhan. Dan satu pelajaran lain di dalam peristiwa ini adalah Tuhan bisa mengubah hati. Jadi jangan capek-capek untuk doakan orang lain. Tuhan bisa bergerak di dalam hati mereka. Salah satunya Tuhan pakai kita. Kita berdoa, angkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan menjamah hati. Tadi contoh yang kedua, bagaimana raja mendapat sebuah mimpi dan raja minta harus ditafsirkan. Setelah ditafsirkan, coba saya baca pasal 2 ayat 48 sampai 49. Apa yang dikatakan oleh raja. Raja katakan begini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi Babel itu seperti Yusuf dulunya. Dia benar-benar menjadi nomor 2 di seluruh dunia. Diangkat tinggi-tinggi. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Dan bahkan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana raja mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhan yang besar. Dan bukan cuma itu, setelah itu Tuhan mengangkat Daniel, supaya bisa dengan hikmatnya memimpin waktu itu satu dunia ini. Contoh yang berikut tadi, yang soal perapian. Setelah Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam api dan ternyata enggak terbakar, rajanya sampai katakan, wow, Tuhanmu begitu luar biasa. Ada sekarang perintah yang baru sekarang, siapapun yang akan menghina nama Tuhanmu akan dipenggal. Jadi benar-benar sampai raja pun, dan waktu itu adalah raja terbesar di satu dunia ini, dia memuliakan nama Tuhan. Tujuan di balik setiap kejadian di Daniel ini adalah menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Bahwa raja terbesar di dunia pun manusia, gak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan kita, raja di atas segala raja. Di dalam kejadian tadi waktu rajanya sempat menjadi gila. Setelah dia kembali menjadi sembuh. Pasal 4 ayat 37. Rajanya mengatakan seperti ini kepada Daniel. Saya baca. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dia memuji nama Tuhan, bahkan dia sadar. Saya tadinya yang merasa raja dunia, saya ini congkak. Dan dia belajar untuk harus merendahkan diri. Dia katakan cuma dia, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Dan begitu seterusnya juga dengan contoh-contoh yang lain yang ada di Daniel. Fokusnya selalu satu, menunjukkan Tuhan adalah Raja yang besar, Dia layak dimuliakan. Inti, fokus, pelajaran di balik setiap mujizat di sini bukanlah bahwa Tuhan langsung mau menolong. Tuhan bisa langsung menolong, tapi itu bukan intinya. Intinya, Tuhan kita Tuhan yang besar dan layak dipuji. Nah, tapi sekarang kita juga ingin belajar apa aplikasi yang kita bisa ambil mungkin dari
kitab Daniel atau kehidupan Daniel, apa yang kita mau terapkan. Dan dengan singkat saya cuma mau mengatakan seperti ini, bahwa saat ini di dunia begitu banyak orang yang berkompromi. Tapi satu hal yang kita lihat di kitab Daniel, bahwa lebih berguna, lebih berdampak, sedikit orang namun mereka benar-benar setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan daripada orang banyak yang cuma kompromi walaupun mereka kenal Tuhan. Lebih baik sedikit yang benar-benar berapi-api daripada banyak anak Tuhan yang cuma biasa-biasa aja. Kalau kita melihat dari anak-anak Tuhan yang cuma Kristen-Kristenan, itu banyak sekali di mana-mana aja. Di mana-mana ada. Ya dari yang gak masuk gereja, cuma percaya Tuhan, oh pokoknya ada Tuhan. Sampai masuk gereja tapi hidupnya gak diubahkan. Itu sangat banyak. Yang lebih sedikit adalah anak Tuhan yang juga menghidupi nilai-nilainya. Yang mau setia. Tapi mungkin setianya belum seperti Daniel. Mungkin seperti Syadrak, Mesak, Abednego. Di mana mereka butuh seorang Daniel dulu yang menjadi teladan. Akhirnya mereka pun berani untuk benar-benar all out. Dan orang seperti itu ada beberapa. Ada beberapa orang yang sebenarnya mereka mau all out, tapi mereka butuh satu orang yang duluan. Dan kalau mereka melihat satu yang duluan ini, akhirnya mereka juga berani untuk mengikuti langkah-langkahnya. Dan harapan saya, Anda dan saya, dan kita semua yang menonton, kita bisa menjadi, ya kita mau seperti Yesus, kita nggak mau seperti Daniel, tapi kita mau belajar dari Daniel. Bahwa kita menjadi satu orang ini yang benar-benar setia, yang mau all out untuk Tuhan. Dan orang lain, anak-anak Tuhan lainnya melihat contoh kita, dan mereka pun ikut semangat, dan hidup mereka ikut diubahkan, dan mereka pun all out untuk Tuhan. Seringkali Tuhan mulai bergerak, berawal dari satu orang. Entah satu orang itu adalah Musa, entah satu orang itu adalah Yeremia, entah satu orang itu adalah Yesus, atau adalah Daniel, atau siapapun itu. Tuhan memakai satu orang. Dan doa saya benar-benar, Anda dan saya menjadi satu orang ini, di mana orang lain akhirnya terinspirasi untuk juga mau all out untuk Tuhan. Sudah terlalu sering saya mendengar di zaman sekarang, kalau bicara soal pekerjaan, orang mengatakan, ya memang kalau bekerja, memang caranya harus gini. Kadang-kadang, dan ini yang ngomong anak Tuhan, kadang-kadang harus pakai cara-cara yang mungkin ada sedikit komprominya, tapi memang nggak ada cara lain. No, salah. Coba kita lihat kepada Daniel. Daniel diberikan banyak aturan dari raja dan dari istana, dan dia melanggar semuanya kalau tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Tetap aja Tuhan menunjukkan bahwa berintegritas dan hidup dengan sesuai kata firman Tuhan, itu lebih baik dan lebih berguna. Dan bahkan kita melihat bagaimana Daniel diangkat dan diangkat lagi dan diangkat lagi. Bahkan raja dan satu dunia memuliakan nama Tuhan karena integritasnya Daniel dan Syadrak, Mesak, Abednego. Marilah kita juga menjadi orang yang benar-benar berintegritas. Dan saya yakin itu yang akan memuliakan nama Tuhan di dunia ini. God bless you.